rahasia. Di studio udah ada the legend, the myth herself. Ada Yako di sini. Selamat sore Mbak Yako. Welcome to Detik Sore. It's so honored to have you here. I'm so blessed to be here. Thank you so much. How are you, Mbak? Baik-baik saja. Baik Kalian ya? gimana Baik saja. kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Selalu ada hal yang bisa disyukuri ya. Tapi aku mau protes nih. Kenapa Kenapa? dikasih tahu dress code-nya warna orange? Iya lagi nih. Irma, Protes tuh Mbak sama kreatif kita. Ya, emang nih. parah jujur. Kita padahal udah satu set warna sama Bener, sunsetnya sama kan. sunsetnya. Jingga-jingga gitu kan. Enggak. Tapi nggak apa-apa Tapi nggak biar apa-apa. stand out. Iya benar-benar biar beda gitu kan. Mbak Yako nih kan baru abis tour ya Mbak ya. Ya. Ya, Kemarin alhamdulillah. UK tour. Isi Yang banget. spesialnya adalah beliau sendirian loh perginya. Iya, Mbak kamu sendirian. Sendirian banget. independen Orangnya banget. Sendirian banget. Keren. Gak Tapi punya keren teman. Kamu introvert apa gimana? Gak Iya. punya teman aja sebenarnya. Padahal kalau kamu minta No aku ikut, way. aku ikut. Lumayan jalan-jalan, Pak. Iya lumayan Lumayan foto-foto kan? di Foto-foto. London Eye ya. Saya sekali kenalnya baru sekarang. Iya. ya. Mbak Yako sebelum cerita soal turnya itu, Ya. hari-hari ini sibuknya apa aja Mbak? Aku kan kebetulan memang akademik koordinator dan dosen di SAE Oh, wow. Indonesia. Jadi keseharianku ada di situ, pasti bisa ditemuin di Mhm. situ. Tadi juga hari ini baru aja ngajar Mhm. kelas talent scouting. Terus masih manggung-manggung juga sama apa ya? Ya fokus-fokus ke ini aja, project apapun yang bisa dikerjain. Sebenarnya Mhm. masih ada target yang belum bisa dipenuhi, itu membuat kompilasi rapper perempuan. Oh, Ke cerita dong depannya. itu soal kompilasi rapper perempuan Mm-mm. itu gimana proyeknya? Sebenarnya memang udah dari dulu aku udah emang ini salah satu kayak target yang harus tercapai, objektif yang harus tercapai. Cuman emang belum progresnya itu masih agak lambat karena memang ada kesibukan lain jadinya pelan-pelan. Karena gue sih pingin mengekspos juga rapper-rapper perempuan di Indonesia itu yang keren-keren gitu. Kan udah ada Ramen Girl, tapi banyak sekali dari di Indonesia itu yang kalau dibilang banyak sekali enggak, tapi banyak rapper perempuan yang masih mungkin orang-orang belum tahu. Iya, Jadi yang karyanya masih uncovered ya. keren-keren. Iya, Gitu. Iya sih, benar keren. Temen gue ada rapper, Siapa? Shaila. Shaila, Iya, Shaila. Hah? Instagramnya Shaila. Slaila, oke. Kalian promo loh gue. Nah itu tuh, Iya kan? nah itu dia kan, Kalian artinya promo. kan Iya. sebenarnya banyak gitu Banyak, talent-talentnya. ya. Sebenarnya banyak dan makin hari makin banyak kaum perempuan yang ikut masuk ke industri ini ya, Iya, Mbak ya, ke betul. genre, ke skena ini gitu. Yang mana kita tahu ya, memang kalau dibanding sama laki-laki tuh masih sedikit gitu. Dikit Iya. dah. Harapan Mbak Yako sendiri gimana untuk bisa bersaing, bukan bersaing sih, Bukan untuk bersaing. bisa ikut meramaikan. Berkolaborasi Yes, skena ini, betul. sebenarnya Ceritanya. memang banyak sih yang yang tantangannya. Heeh. Tantangannya tuh banyak banget karena hip hop sendiri itu sangat patriarkal banget. Jadi mau perempuan tuh mau masuk ke dalam tuh takut Iya. tuh, sehingga ya emang harus dibuat ruang aman aja untuk perempuan untuk bisa berkarir sebagai rapper. Dan memang tantangannya, karena tantangan banyak buat laki-laki pun juga banyak. Hip hop sendiri kan belum genre yang kuat ya di Indonesia gitu. Jadi mungkin ada faktor keluarga yang mempertanyakan, mau jadi apa sih, mau jadi rapper, gimana cara hidupnya gitu. Iya. Hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi kan nggak selalu itu yang diukur kan, nggak selalu all about money. Ya. Walaupun memang ya realitanya kita juga mau memilih karir harus bisa survive dari karir tersebut. Nah, artinya satu, ruang aman, support dari sistem dari keluarga dan sekeliling, terus contoh-contoh kesuksesan dari rapper-rapper perempuan itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk rapper-rapper perempuan untuk berkarya lebih banyak lagi di hip hop atau berani ya. Iya, berani ya. Benar, berani Iya. sebenarnya. Kalau yang udah berkarya kan banyak, tapi Betul. berani nih untuk kayak gue bisa. Benar. Gue bisa kayak Mbak Yako. Betul, baru gue mau Iya bilang kan? berani seberani Mbak Yako. Seberani Mbak Kalau gue Yako. nekat soalnya. Nekat, tapi emang itu yang dibutuhkan. Karena Kenekatan emang harus ya. nekat dulu sih. Benar, karena kemauan yang tinggi, nekat adalah Iya. kunci. Betul. Apakah gue harus nekat juga? Quote ya, quote Pocut 2024. Waduh. Pocut bisa nge-rap?
detik sore. Apaan kayak gitu? Nanti ya, nanti sama Edo. Nanti kita belajar dulu makanya ini Belajar sama dulu. Mbak Yako. Nanti ada kan. coaching klinik sedikit sama Benar. Mbak Yako ya. Aduh. Iya. Nah ini berarti nih masalah perempuan ini tuh sama kayak lagunya si Woman King. King. Iya kan, jadi itu basicnya woman power. Iya biasanya woman is a queen, right? Ya. Kenapa Ya, jadi ini king king. gitu? Apakah ingin Iya ya. menggantikan dominasi pria di dunia hip hop atau rap gitu atau apa maksudnya, Mbak? Gimana? Ya, Woman King I think everyone deserve semua berhak mencapai posisi yang mereka inginkan ya. I think king and queen is just a terminology yang berdasarkan gender aja Betul. gitu. Jadi kalau memang ternyata posisi utamanya itu yang tertinggi itu adalah let's say terminologinya king ya, I think anyone can actually be in that position gitu. Kayak film Woman King aja sebenarnya itu kan juga mengisahkan tentang hal itu. Ya kalau let's say seandainya di suatu komunitas itu tidak ada laki-laki yang mungkin bisa menjadi itu, ya women can be a king as well gitu. Dan di luar itu, di luar status itu pun sebenarnya women can be a king in their own way. Mereka bisa, setiap perempuan itu punya story-nya masing-masing, punya talentnya masing-masing, and they can be their king in their own way aja gitu sih. Oke. Lebih benar-benar mengangkat emang perempuan itu bisa berdaya, walaupun memang untuk bisa berdaya itu tidak hanya semata lo punya pendidikan yang tinggi, enggak. Karena konsep berdaya itu agak luas ya. Berdaya itu kalau lo bisa punya pilihan sendiri. Berdaya itu lo bisa mendapatkan keamanan pada saat lo melakukan apapun itu. Berdaya itu lo punya akses ke edukasi, ke reproduksi, kesehatan dan segala macamnya. Itu yang disebut berdaya. Karena yang terjadi tantangannya struktur sosial kita, konstruksi sosial kita itu banyak sekali memberikan stereotip negatif atau konotasi negatif terhadap perempuan yang akhirnya membatasi perempuan untuk bisa melakukan ini itu. Benar-benar. And you always been there gitu, kayak dari awal karirnya Mbak Yako tuh selalu memperjuangkan nilai-nilai keperempuanan yang harus bisa satu level playing field sama dengan laki-laki gitu, kesetaraan gender gitu. Kalau yang sekarang apa yang paling concern Mbak dari Mbak Yako sendiri? Sebenarnya sih isu-isu perempuan ya, artinya emang aku tuh masih terus banyak belajar. Kalau dibilang dari awal karir aku ngomongin tentang perempuan, nggak juga. Aku pun pernah ada di posisi yang nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti kayak misalnya terminologi feminis itu apa, nggak mau disebut feminis juga, karena ya aku belum teredukasi dengan baik. Bahkan aku pun juga mungkin pernah ngomong nih kayak aku bukan perempuan yang kayak gitu, padahal ya sebenarnya emang perempuan berbeda-beda gitu loh. Aku nggak seperti perempuan kebanyakan. Something like that itu tuh sebenarnya nggak itu nggak boleh dikatakan karena kita nggak mau jadi ya kita adalah individu yang berbeda-beda dan nggak perlu dibanding-bandingkan gitu. Jadi ojo dibandingke. Iya, ojo dibanding-bandingke. Kita unik dengan cara kita masing-masing. Betul. So I used to be that place juga, tapi akhirnya karena belajar banyak sekali sosok perempuan yang menginspirasi. Terus akhirnya oke, jadi memang sebenarnya yang perlu bikin aware itu adalah ya isu-isu perempuan seperti itu tadi, perempuan nggak punya akses ke kesehatan. Kalau kita ngomongin mungkin kalau di Jakarta kota besar udah lebih mudah ya mendapatkan akses itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman perempuan yang di daerah yang karena faktor ekonomi mereka tidak punya pilihan, yang hal-hal seperti itu sih. Jadi sebenarnya kompleks, banyak banget yang bisa dibicarakan lah. Gitu dari isu-isu perempuan. Menarik salah satunya banget. Ya kekerasan seksual gitu. Iya, ini dia, betul. Setuju. Pengen ngebahas agak politik dikit tapi kayak takut. Gak apa-apa, kita bahas aja di sini mumpung kan? lagi di Detik Sore kita bahas bawa ke sana ya. Tapi sejauh bener. ini rapper atau rap sudah membawa sejauh mana Mbak
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tadi sudah membawa sejauh mana untuk di Indonesia sendiri? Di Indonesia ya, Ah. kalau kita ngomongin di Indonesia, kita ngomongin konteksnya kembali lagi pelecehan dan kekerasan, bagaimana Iya. menangani itu. Mm-mm. Terus terang, memang sebenarnya mungkin nggak cuma di hip hop atau di rap sendiri ya, gitu. Di musik pun, aku rasa semua harus menyuarakan hal itu, tuh. Karena jujur, di rap sendiri, yang aku bilang tadi sangat-sangat patriarkal, banyak sekali lagu-lagu yang misoginis, yang seksis gitu ya. Jadi emang progresnya ada, prosesnya ada. Banyak teman-teman rapper juga yang aku lihat lirik-liriknya sama sekali tidak ada menyentuh objektify perempuan. Itu ada. Jadi mereka lebih ngomongin tentang lirik-lirik kehidupan dan segala macamnya. Karena ya balik lagi itu pilihan kan. Lo mau banyak sekali different kind of rappers yang mereka pilih message yang mereka mau bawa. Ya yang penting buat gue ya lo mau bawa, mau liriknya seperti apa, itu kayak ya lo harus bisa bertanggung jawabin apa yang lo omongin gitu. Jadi kalau ditanya lagi sudah sejauh mana, ada rapper-rapper yang memang membantu menyuarakan hal-hal tersebut, ada yang memang tidak, lirik-liriknya tidak sama sekali menyentuh hal-hal yang objektify perempuan, tapi ada juga yang masih ada di ranah itu juga ada gitu. Tapi gue selalu mencoba mengadvokasi gitu bahwa yuk teman-teman kalau kita bikin acara, kita buat ruang aman nih untuk komunitas kita. At least kita trying to create a safe space for everyone, especially women yang karena kan secara data perempuan yang banyak mengalami korban, kekerasan. Iya sih, menarik. Nah, ini kan mungkin The Tickers nih masih ada yang kayak aduh belum pernah lagi dengerin rap, ada nggak rekomendasi musisi You will yang harus fall kita into rap kalau bisa dengerin ini gitu. Iya. Coba siapa? Yang karyanya aduh nyampe banget lagi di hati, orang-orang harus denger nih. Gitu. Mungkin salah satunya adalah Psycho-G ya. Psycho-G dia banyak akhir-akhir ini dia juga banyak ngomongin tentang hidup, ngomongin tentang bagaimana progresnya dia menurunkan berat badan supaya sehat. Ya supaya sehat buat dia karena dia bilang dia punya anak-anak kecil yang dia pengen masih dampingi sampai anak-anak besar gitu. Terus kemudian Tuan 13 juga salah satu yang banyak ngomongin tentang kehidupan. Untuk ya kalau perempuannya sendiri, rapper perempuan ada Ramen Girl ya gitu kan, seru-seru banget itu lagunya. Terus ada Cecil juga, banyak sih sebenarnya. Ada teman-teman dari timur yang banyak juga, itu ada Bukarakat, ada Gabriel Marini, ada siapa lagi, banyak sebenarnya, banyak, tapi memang banyak sekali yang gerilya di sosial media. Iya, underground ya. Underground. Iya. Dia masih emang belum aja terpapar dengan industri. Lace juga Lace juga. gaya itu keren sekali, wordplaynya itu keren banget itu ya. Itu kan kemarin juga baru aja ada tim Tomodachi remix tuh. Yang sempet di take down dulu karena saking sampai trending, itu kan keren banget tuh rapper-rapper itu. Iya sih, menarik. Itu salah satu cara ya jadinya Mbak ya untuk pendekatan untuk bisa membawa ini lebih dikenal gitu, dilihat sama publik gitu. Tapi awalnya kenapa Mbak Yako memilih menjadi rapper? Itu sebenarnya dari tadi pertanyaan yang ada di otak aku. Dari semua jenis genre, why? Yang gue riset sih Mbak Yako ini sudah memulai karirnya dari sejak kita lahir. Bahkan mungkin belum. Lu ngatain gue tua. You don't look like that at all actually. Tapi maksudnya you can maintain that gitu Mbak Yako untuk bisa tetap eksis di dalam skena ini gitu. What makes you still there? What makes me still here? Karena emang I just love. Gue masih banyak mimpi yang belum gue capai aja di hip hop, dan hip hop itu takes me everywhere. Gitu kayak gue nggak nyadar juga kenapa gue secinta ini gitu loh di scene ini, di musik ini, di kultur ini gitu. Karena emang dari kecil dulu waktu sempet lah pengen jadi pramugari lah, pengen jadi apa gitu. Tapi pas udah tahu musik rap ini, umur 14, 13,
gue langsung dalam hati aku pengen jadi rapper, aku pengen jadi ada kayak Denada pada saat Betul. itu. Keren. Terus Ada. Iya. Yang kenalin siapa sih? Sebelum dangdut ya Mbak ya? Sebelum dangdut. benar. Iya. Yang kenalin Tapi pertama she's siapa still tapi? cool loh. Iya. Apa? Yang kenalin pertama siapa? Radio. Oh dari Iyalah, radio. radio, Media, 90-an ya. media I sangat see. berperan tinggi untuk mengenalkan kita dulu di 90-an itu untuk musik-musik rap terutama. I Jadi see. thanks to radio Ah. gitu, karena dulu ya radio nggak semasif sekarang gitu kan, Iya, iya. apapun Betul, informasi betul, bisa betul. didapat. Jadi radio. Tapi kan Mbak Yako tuh sempat ngambil S2, Ya. gelarnya kan Master of Business Ya, Administration. betul. Itu apakah salah satu langkah untuk kayak I'm gonna expand my career gitu, atau apa tujuan mengambil itu waktu itu? Satu, emang aku suka belajar. Heeh. Jadi nyokap alhamdulillah memfasilitasi, itu memberikan kesempatan. I'm privileged enough untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi waktu itu mungkin kalau ada komunikasi pada saat itu aku lebih terpapar dengan komunikasi, mungkin akan ambil komunikasi. Mhm. Tapi pada saat itu MBA juga cukup menarik karena aku tertarik, aku suka mengelola event, memanage project atau apapun itu. Jadi ya udah akhirnya ambil MBA, Mhm. Master of Business Administration, dengan harapan nantinya mungkin kalau ada bisnis atau apapun bisa aku handle. Mhm. Tapi ternyata passionku berkembang karena aku suka sharing. Aku memutuskan kok kayaknya jadi dosen menyenangkan ya gitu, jadi pengajar menyenangkan karena aku bisa sharing di situ. Nggak cuman mengajar tapi aku juga aku lebih suka terminologinya sharing. Iya, iya. Karena dari sharing ke mereka aku juga dapat sharingan dari mereka, dari mahasiswa juga kan. Jadi sehingga ya udah memutuskan udah kayaknya untuk mendukung karir di rap, supaya waktu itu lebih mikirin waktu. Kalau manggung itu kan ya waktunya kadang-kadang ada interview siang atau apa, jadi dosen karena supaya bisa ngatur waktunya. Ya udah keterusan dari 2006 aku jadi dosen sampai sekarang. Wow, dari 2006. Banget, udah Tapi lama. ngajarnya apa aja Mbak? Mostly marketing, management subject. Kalau yang di SAE saat ini aku ngajar talent scouting, apapun yang berhubungan dengan creative entertainment business, karena kebetulan industriku juga di situ kan gitu. Wow, keren. I'm your fans Mbak. Iya, luar biasa. Pengen kuliah lagi rasanya. Dosennya siapa Mbak? Aku ada suka ada class experience loh, gabung. iya. Oh iya, bisa. Iya. Kabarin dong. Iya, kalau jadi ada. di SAE itu suka ada kita bikin class experience untuk siapapun, jadi bisa ngerasain kelas-kelas di SAE itu seperti apa. Oke, Iya, nggak iya. memandang umur kan ya? Iya, enggak ya, enggak dong. Ayo, bisa Siapa tahu dong. di umur tertentu pengen mencoba karir yang baru, kenapa enggak? Bener. Kapan lagi tuh punya dosen Mbak Yako? Iya, makanya keren banget sih. Pengen belajar nge-rap, coba ajarin deh. Waduh. Basicnya basicnya di sini apa sih, Mbak? Iya, basicnya basicnya coba apa? deh. Basic kalau ngomongin rap udah pasti harus paham sama tempo kan Tempo, ya. ya. Bar biasanya kita ngitung bar itu ada tuh ga 4. Jadi satu bar itu ada 4 ketukan. Oke. Tuh, jadi kayak misalnya mau nge-rap mulai atur strategi, ambil posisi. Ya seperti itu, jadi dihitungnya 1, 2, 3, 4. Jadi kakinya harus sering gini-gini tuh ya. Terus harus nge-rhyme gitu gak sih? nah, rima itu juga salah satu teknik rap. Jadi belakangnya mungkin AA, BB atau AB, AB itu bisa. Tapi ada juga yang namanya multi syllables. Jadi kayak misalnya keluarga, terus berusaha. Nah itu kan keluarga, iya. berusaha. Nah itu jadi nggak cuman belakangnya aja, tapi semua katanya itu suku katanya berima Iya, gitu. vokalnya sama gitu. Ya. Terus ada apa namanya ya mungkin cara flow-nya itu bisa ada yang pelan ala old school, tapi ada juga yang kayak triplets gitu. Jadi macam-macam sih yang bisa dipelajarin kalau rap. Berarti kita kalau ketemu sama orang yang kayak suka gini-gini tuh, oh ini potensial nih jadi rapper nih. Potensial jadi rap. Bentukannya pas nih. Iya, enggak. Ternyata dia ngitung apa gitu ya. Ternyata dia lagi ngitung sisa duit di dompet apa begini. Enggak, udah akhir bulan nih. Gini kan ketahuan. Ya kan Bener begini. lagi bisa jadi lagi ke sana. Aduh,
Digdaya. Lebih dalam lagi soal dunia skena hip hop atau Oke. rap ini Mbak Yako. Kan salah satu mungkin ketakutan dari para perempuan di Indonesia lah ya, let's say, atau Iya. mungkin para perempuan secara global takut untuk masuk ke sini karena mungkin dunia terlalu gelap gitu, Mbak. Is it Yep. untuk mereka? Dunia hip hop itu terlalu Iya. gelap. Ya, well, again, memang dari secara secara kultur hip hop sendiri kan memang datang dari kaum marginal ya kan, Iya, untuk iya. masalah ekonomi dan segala macam. Terus kemudian makin diangkat lagi bling-blingnya, terus objektifikasi dan segala macamnya. Jadi ya mungkin kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini ya, banyak yang mungkin nggak punya pilihan untuk menjadi terkenal, harus masuk ke dalam perputaran gelap tersebut gitu. Jadi kan orang untuk kadang-kadang untuk mau menjadi populer ada pressure dan ada tekanan ya. Ada yang nggak berdaya untuk bisa keluar dari situ. Ada yang emang ya, well, you have to go through it gitu, which is sebenarnya nggak bisa seperti itu. Tuh. Kayak kasus-kasus yang terakhir yang with the Diddy and Justin Bieber and everything itu kan bisa aja dia tidak punya pilihan. Nah makanya itu yang terjadi. Banyak perempuan takut gitu masuk ke dunia hip hop ya. Contohnya deh gini aja, saya pernah dengar kasus di daerah gitu bahwa ada salah satu perempuan dia pengen nge-rap gitu. Saya kira dia kenalan ada produser gitu, terus malah digombalin, terus kemudian malah dipacarin, terus dan akhirnya ya nggak dibikinin lagu atau apa enggak gitu. Jadi karena jebakan aja, terjebak. Terus akhirnya dia takut karena akhirnya terjadi kekerasan dan segala macam, ya takut gitu. Ya kembali lagi emang environmentnya, ekosistemnya emang harus bagus dulu lah gitu. Dan ini I think it's not only in the hip hop gitu, tapi di apapun itu. Di industri musik secara keseluruhan juga harusnya gitu ya Mbak ya. Tapi rahasia dari Mbak Yako yang mungkin bisa di-share apa supaya bisa bisa tetap eksis di dalam industri ini, di dalam skena ini gitu. Bahkan bisa sampai ke UK sendirian. Sampai keluar sendirian Berapa? pula 5 kota ya ya Mbak kan? kemarin? 6. Itu keren banget Sebenarnya sih. 7, tapi akhirnya yang 6 kota akhirnya. 6 kota akhirnya. Oke. Gitu. Cerita Jadi deh, Mbak. apa kalau dibilang apa rahasianya, aku juga bingung ya, karena ceritaku ya mungkin berbeda dengan cerita teman-teman yang lain, kondisiku berbeda dengan kondisi teman-teman yang lain. Tapi ya satu, emang aku aku cukup agak tegas aja gitu untuk urusan musik itu. Artinya emang aku aku ada target-target tertentu yang emang aku mau achieve, walaupun deadline-nya mundur. Tuh, dan ya kembali lagi aku emang pingin mencapai sesuatu di hip hop gitu. Nggak cuman untuk aku sendiri, tapi aku pingin membuat sesuatu yang bisa juga memberdayakan orang lain gitu. Kayak contohnya aku merasa being a rapper only itu is not only my objective di hip hop. Banyak yang bisa dieksplor. Contohnya misalnya membuat suatu komunitas, walaupun aku tidak punya satu kolektif ya, tapi aku mendorong aja gitu komunitas atau kolektif, dan itu bisa dieksplor macam-macam. Kayak misalnya aku terlibat dalam pembuatan sebuah festival hip hop R&B, terus aku juga membantu komunitas-komunitas kalau mereka bikin acara ini itu. Jadi banyak yang dieksplor, dan itu yang buat aku kayak nggak cuma jadi rapper, I can do more. Saya bisa jadi bisa eksplor lebih banyak lagi di situ. Jadi itu yang mungkin kalau ditanya masih di sini masih eksis gitu. Selain emang masih pingin bikin lagu aja, masih pingin sharing lagu, berkolaborasi dan segala macam. Karena dari situ aku dapat network yang kemana-mana juga, yang akhirnya ya mendatangkan project, mengenalkan aku ke orang-orang baru, kesempatan baru tuh. Tapi kalau di luar, kalau konteksnya memang bagaimana ya rahasianya supaya mungkin ngomongin
apa sih kok bisa tetap eksis walaupun perempuan gitu karena nggak aman gitu misalnya. I just speak a lot aja gitu, speak up aja walaupun untuk bisa speak up itu It's not that easy ya. it's not Yeah. that easy dan Yeah. aku juga kadang ngelihat situasi. Artinya Harus wise. bukan masalah wise-nya. Saat ini kalau kita mau speak up harus hati-hati karena kalau enggak kita akan dikenakan Pasal-pasal Iya. gitu ya. pasal-pasal Setuju. karet. Jadi emang harus hati-hati juga pada saat speak up. Tapi yang jelas apapun yang sifatnya untuk mengamankan diriku dan keluargaku ya I have to speak up gitu atau ya for the community gitu. Makanya kemarin aku sering ngomong juga ke teman-teman komunitas, yuk bikin safe space. Untuk kalau kalian bikin event gitu. Kalau ada pelaku kekerasan jangan dikasih tempat. Yang hal-hal seperti itu sih. Harus komunitas tuh kunci sih untuk Kunci, bisa bertahan di benar. masyarakat. Setuju banget. Kunci banget itu. Kuncian luar Dan biasa. boleh nggak kita mengunci detik sore hari ini dengan Bayako bikinin kita satu line Betul. rap tentang detik sore. Ya Tuhan. Coba rap tentang detik sore. Aku yang ini deh. It's supposed to be easy lah buat Bayako. It's not a pressure though. Coba. Apa Detik ya? sore satu line aja. Iya satu line aja nggak apa-apa. Dikit aja boleh lah Mbak, bisa lah. Ini mah. Coba Oke. kita kasih 5 detik ya. 5 detik. Untuk We got time. Oke. Oke. Dah. Oke, wih keren. Udah loh, langsung dapat. Silakan Mbak Yako coba. Datang dari SAE gue nyampe ke detik sore. Pinginnya hore-hore dan pinginnya once more. Wah, Luar biasa keren sih. What a